Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, teman-teman siswa dan siswi kelas 7. Bagian kedua dalam materi ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, next. Setelah kita belajar sebelumnya tentang objek dan pengamatan, maka pengukuran bagian dari pengamatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, supaya kita mengerti tentang pengertian pengukuran, mengerti besaran dan besaran bukan besaran, satuan baku dan satuan tidak baku. Peta konsep pengukuran itu ada pengertian pengukuran, pengertian besaran. Lebih lanjut nanti pada bagian ketiga dalam video ini, di pertemuan ketiga nanti tentang besaran pokok, besaran turunan dan bagian-bagiannya. Pengertian daripada pengukuran, yaitu pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Perhatikan contohnya. Ini kegiatan pengukuran. Ini pensil, panjangnya diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris pada gambar ini. Maka kita bisa tahu kegiatan kita adalah mengukur. Itu masuk pengamatan. Dalam panjang, umpamanya panjang pensil ini disebut dengan besaran. Ini panjangnya pensil ini disebut dengan besaran. 16 cm ini disebut dengan nilai. 16-nya itu nilai, sentimeter itu disebut dengan satuan. Ini dalam proses yang disebut dengan pengukuran bagian dari pengamatan. Sekarang pengertian besaran dan satuan. Besaran segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kalau satuan, pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang itu disebut dengan satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut dengan satuan tidak baku. Jadi kalau orang melakukan suatu pengukuran hasilnya sama, maka itu disebut baku. Kalau hasilnya berbeda itu disebut dengan tidak baku. Contoh semisal 4 siswa mengukur panjang meja dengan menggunakan mistar. Kemudian setelah menggunakan mistar, kemudian 4 siswa tadi mengukur dengan menggunakan jarinya. Maka diperoleh data pengukurannya seperti berikut. Perhatikan data tabel data pengamatan. Ketika Soekarno mengukur meja tadi menggunakan mistar, hasilnya 125 cm. Soeharto mengukur panjang meja tadi menggunakan mistar juga 125 cm. Habibie juga mengukurnya sama 125 cm. Gus Dur juga sama 120 cm. Akan tetapi ada yang berbeda. Hasil dalam tabel ini Soekarno mengukur dengan jari 8, artinya 8 jari, Soeharto dengan 7,5, Habibie 9 jari, Gus Dur 9 jari. Maka analisisnya seperti apa? Pengukuran dengan mistar, setiap siswa menghasilkan datanya sama. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur itu sama. Tapi dengan jari setiap siswa menghasilkan data yang berbeda. Soekarno 8 jari, Soeharto 7,5 jari, sedangkan Habibie itu 9 jari, Gus Dur 8 jari. Maka dari data tabel ini, pengukuran menggunakan mistar itu disebut dengan pengukuran baku. Kenapa baku? Karena hasilnya setiap orang pasti sama. Sedangkan menggunakan jari itu pengukuran tak baku, karena setiap pengukuran dari siswa dari percobaan ini dalam tabel itu hasilnya berbeda. Misal kedua, 4 siswa mengukur panjang papan tulis dengan meteran kayu, kemudian mengukur juga dengan lengannya. Istilah kita adalah dengan cara depa. Maka hasil tabelnya, data pengamatannya, Megawati mengukur tadi dengan penggaris kayu itu 200 cm, Susilo Bambang Yudhoyono 200 cm, Joko Widodo 200 cm, dan Ma'ruf Amin juga 200 cm.
Sedangkan menggunakan DEPA, Joko Widodo, Megawati 3 DEPA, Susilo 2,5 DEPA, Joko Widodo 3, Ma'ruf Amin 2,5. Sehingga dapat dianalisa pengukuran dengan penggaris panjang meteran setiap siswa menghasilkan data yang sama. Maka yang seperti ini kalau dengan menggunakan DEPA berbeda. Maka yang disebut dengan pengukuran baku itu adalah menggunakan meteran dengan data atau dengan hasil yang sama. Kalau pengukuran dengan DEPA itu hasilnya berbeda, maka disebut dengan pengukuran tak baku. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa saja yang memungkinkan terjadi jika penjual beras menggunakan batok atau tempurung kelapa sebagai alat ukurnya? Umpamanya kita beli beras di kedai, alat ukur yang dipakai kedai tersebut itu menggunakan batok kelapa. Lah, yang terjadi apa? Tentu yang terjadi adalah salah paham, pertengkaran. Kenapa seperti itu? Karena batok menggunakan satuan tidak baku sehingga hasilnya tidak sama. Begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kegunaan satuan baku dalam pengukuran? Nah, kalau penggunaannya tidak baku, maka yang terjadi salah paham, bisa jadi pertengkaran karena hasil yang didapat berbeda. Nah, kalau menggunakan satuan baku, hasil pengukurannya mesti sama dan tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran dan tidak akan terjadi yang namanya salah paham. Tuh, pengukuran bagian dari pengamatan satuan baku dan satuan tak baku. Maka dalam pengukuran apapun itu bentuknya, maka gunakan dengan satuan baku agar hasilnya sama dan tidak jadi perbedaan. Baik teman-teman siswa semuanya, untuk mengasah kemampuan kalian dari melihat video ini, coba kalian selesaikan soal berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mengukur? Yang kedua, apa perbedaan satuan baku dan satuan tak baku? Dan yang ketiga, dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Ini 3 pertanyaan yang harus diselesaikan sambil memahami video yang ada ini. Next, berikutnya kita akan selamat belajar di rumah dengan santai dan tenang. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Video berikutnya dengan materi besaran pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.